Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita hendak membaca dan merenungkan firman saat ini. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik atas kehidupan ini, yang menganugerahkan kami sehat kuat. Bahkan waktu terbaik bagi kami saat ini untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah kami hikmat, pengetahuan, dan Roh Kudus-Mu, supaya apapun yang kami baca, kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini adalah dari kitab Ibrani, surat Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29 tentang tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Pernahkah dalam satu kesempatan, di suatu pertemuan, apakah itu kelompok kecil atau besar, entah itu pertemuan di masyarakat ataupun pertemuan di gereja dan keluarga, saudara mendengar ucapan seperti ini, "Waktu torang dulu," atau "waktu kita dulu," atau juga ungkapan "dulu waktu kita," "dulu waktu saya." Suatu ungkapan yang mengandung dua makna. Pertama, hendak mengungkapkan suatu keberhasilan, dan yang kedua, seringkali adalah ingin menyombongkan diri. Tapi keduanya sering mempunyai tujuan atau satu motif untuk membandingkan apa yang terjadi antara masa kini dan masa lalu, baik untuk agar supaya kita yang mendengarnya termotivasi, tapi juga tak jarang hanya untuk menjatuhkan kita ataupun orang lain. Dan ketika hal ini terjadi, seringkali yang hendak dicapai adalah
mempertahankan segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, dan menutup mata untuk perubahan di masa kini. Mereka tidak pernah mau membuka mata dan hati untuk perkembangan yang terjadi di masa kini. Ada orang-orang tertentu yang ingin kembali ke masa lalu dengan cara yang sudah tidak tepat lagi, sudah usang, dan memang benar-benar harus dirubah karena salah. Kita mengenal orang-orang ini dengan istilah status quo. Orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan dominasi mereka terhadap orang lain karena mereka mempunyai kepentingan tertentu. Bahkan kadang hal ini terjadi karena kelompok ini merasa ada ancaman, tantangan, dan penderitaan dari suatu perubahan yang dilakukan. Hal-hal ini juga acap kali masih dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Misalnya di dunia yang semakin modern dengan teknologi yang luar biasa, pesat maju dan berkembang, masih ada juga orang yang percaya tahyul, dan tidak sedikit mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka masih mempraktekkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada zaman dulu. Misalnya, ketika hendak keluar rumah, maka harus selalu kaki kanan yang lebih dulu melangkah agar terhindar dari kesialan. Oleh karenanya saudara-saudara, maka catatan khotbah dan refleksi saat ini saya beri tema, tetaplah setia, jangan berbalik. Tema ini sehubungan dengan pembacaan di dalam surat Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Secara umum surat ini adalah surat yang dituliskan bagi orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Orang-orang Kristen ini telah berada dalam suatu keadaan di mana mereka sepertinya telah menyerah atas kehidupan kekristenan yang mereka imani, dan ingin ke masa lalu, kembali ke masa lalu, yaitu menjadi orang Yahudi. Hal ini terjadi karena ada ancaman, ada bahaya, ada penderitaan, bahkan ada kematian yang dialami oleh orang Kristen Yahudi ini. Dengan situasi seperti ini, maka ada orang-orang Kristen Yahudi yang kemudian kembali ke sinagoga lokal mereka. Untuk itu, maka surat Ibrani ini mengatakan kepada orang Yahudi yang lemah ini bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan Yudaisme yang usang itu dengan yang baru sebagai wahyu sempurna Allah tentang dirinya, dan bahwa mereka harus teguh dalam komitmen mereka kepada Tuhan. Hal inilah yang kemudian juga dibahasakan oleh Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 yang menjadi perenungan kita bersama saat ini. Dari pembacaan kita ini, maka Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 dapat dibagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu ayat 18 sampai 21, ayat 22 sampai 24, dan ayat 25 sampai ayat 29. Mari kita melihat apa yang dibahasakan oleh teks berdasarkan pembagian yang dimaksud. Yang pertama adalah ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Di sini hendak menjelaskan tentang bagaimana ibadahnya orang Israel pada masa mereka ada di padang gurun Sinai dan gunung Horeb, gunung Sinai. Horeb berarti tandus, tiada kehidupan. Dan memang kita yang sudah pernah ke tempat ini pasti mengiyakan arti nama tersebut. Kalau kita ada di pegunungan Sinai ini, kita akan merasakan betapa panasnya tempat itu di siang hari dan betapa dinginnya ketika tiba malam hari. Pada saat malam juga kita merasakan betapa gelapnya seperti yang dilukiskan dalam teks kekelaman dan kegelapan. Gnovoi kai zovoi. Bahkan saat kita berada di seputaran gunung ini, ada saat-saat tertentu angin begitu kuat menerpa tubuh kita. Apalagi ketika kita berada di puncak Sinai. Tapi saudaraku, melalui tempat ini, Tuhan mengubah yang tandus, tiada kehidupan, menjadi hidup karena kehadiran Tuhan di sana. Walaupun memang kehadiran Tuhan menjadikan di seputaran gunung itu hidup, tetapi untuk menjumpai Tuhan yang hidup di gunung itu tidak sembarangan. Hanya Musa lah yang dapat naik berjumpa dengan Tuhan. Dan barang siapa yang mencoba untuk naik, menghampiri bahkan kakinya yang mengenai gunung itu saja, konsekuensinya pasti adalah kematian. Ini menandakan kekudusan Tuhan dan kediamannya, sehingga hanya yang benar-benar dipilih oleh Tuhan yang boleh berjumpa dengannya. Walaupun perjumpaan ini sebagaimana kata Musa sendiri di ayat 21,
Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ekphobos emikai entromos. Sangat takut dan sangat gemetar. Ungkapan Musa ini karena ia merasakan bagaimana kudusnya Tuhan itu, sehingga memandang mukanya serta mendengarnya, serta mendengar suaranya pun membuat dia sangat gemetar dan takut, karena begitu dahsyatnya Tuhan dalam kemuliaan dan kekudusannya. Bahkan teks membahasakan, jika Tuhan berbicara, maka begitu membahana dan menggelegarnya suara Tuhan, dan membuat mereka orang Israel sendiri gemetar dan takut, dan lebih memilih sebaiknya Tuhan berbicara saja kepada Musa, dan nanti kemudian Musa yang menyampaikan kepada mereka apa yang Tuhan inginkan. Di sini kita melihat bahwa ibadah orang Israel adalah ibadah yang berlangsung dengan penuh ketakutan oleh dahsyatnya hukuman yang akan berlaku jika mereka tidak taat. Dan untuk menjumpai Tuhan adalah sesuatu yang dapat dikatakan tidak mungkin, karena ada jarak antara Gunung Horeb, Gunung Sinai dengan padang gurunnya. Dan memang hanya Musa yang dipilih Tuhan untuk dapat menjumpainya. Itu pun berdasarkan kehendak Tuhan untuk memanggil Musa naik ke atas gunung itu. Kita juga melihat dalam teks bahwa untuk menghampiri Tuhan juga bukan perkara mudah, karena Tuhan ibaratkan seperti kilat, badai, guntur, dan api yang membuat orang Israel menjadi takut. Hal yang kedua dari teks adalah ayat 22 sampai ayat 24. Penulis hendak membandingkan bagaimana sekarang Tuhan itu, bagaimana perjumpaan dalam persekutuan dengannya. Keselamatan yang dianugerahkan Yesus membawa suatu perubahan yang luar biasa untuk kehidupan beriman. Dikatakan bahwa kamu sudah datang, proselelutate, datang atau mendekat, mendekati ke Bukit Sion. Sion diartikan sebagai benteng atau kubu pertahanan. Tapi Sion juga dapat diartikan sebagai tempat yang subur, tempat yang indah. Kita dapat membandingkan dengan kata Sayon yang berarti tempat tandus dan kering. Mereka datang ke Sion, ke kota Allah yang hidup. Santos dari kata Sao yang berarti hidup atau memberi hidup. Bahwa setiap orang yang datang ke Sion adalah orang yang diberikan kehidupan oleh Tuhan, yaitu Sion, Yerusalem surgawi. Kata kota Yerusalem terdiri dari dua kata, yakni Yara yang berarti mengajar dan Salem yang berarti damai. Yerusalem berarti mengajar tentang damai. Suatu tempat di mana ada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Panegurei dari kata paneguris, kumpulan yang bersukacita, kumpulan yang bersukaria. Kesukacitaan ini karena anak-anak sulung, prototokon yang sulung yang ada lebih dahulu namanya terdaftar, APG Gramenon, tercatat, terdata. Terdata di mana? Di sorga. Kesukacitaan ini karena Allah akan menghakimi setiap orang, dan nama kita telah dicatat, termasuk setiap roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Inilah perbedaan yang jelas antara masa di Gunung Horeb, di Gunung Sinai, dan masa sesudahnya, yaitu di Bukit Sion. Yerusalem surgawi di mana Yesus sebagai pengantara perjanjian baru, dengan darahnya yang telah memerciki, telah menebus dan bukan menebas seperti Kain melakukannya terhadap Habel. Darah Yesus telah menyelamatkan. Darah Yesus telah membebaskan dan mendamaikan orang Israel dengan Allah. Dengan karya selamat itu, maka orang Israel dapat menjumpai Tuhan dengan tanpa ketakutan dan kegentaran seperti di Gunung Sinai. Orang Israel yang telah percaya kepada Yesus kemudian diselamatkan dan tercatat sebagai anak sulung yang memiliki hak dan warisan surgawi. Akan tetapi bukan berarti itu membuat mereka seenaknya saja untuk hidup karena telah diselamatkan. Apalagi kemudian mencoba untuk kembali kepada kehidupan Yahudi mereka. Bagian yang ketiga adalah ayat 25 sampai ayat 29. Mengingatkan mereka bahwa
jangan kemudian menolak Tuhan dan kebenarannya. Kalau dulu Musa yang berbicara, krematisonta dari kata krematiso, Musa adalah penyiar firman, penyambung lidah, hanyalah sebagai perantara Tuhan kepada mereka. Sekarang Tuhan sendirilah yang langsung berbicara, bersabda, dan dialah sang firman itu. Dari ungkapan kata lalunta, dari kata laleo. Kalau dulu Musa hanya menyambung firman Tuhan, penyambung firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang adalah firman itu datang dan menyelamatkan. Olehnya, maka orang Israel tidak mudah tergoncang dengan hal-hal dunia, karena mereka sebenarnya sekarang telah diselamatkan dan memiliki kerajaan surgawi yang tidak dapat tergoncangkan. Tetaplah setia dalam kerajaannya, karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Dan barang siapa yang tidak setia akan merasakan api yang menghanguskan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan demikian maka kita dapat berefleksi dari firman Tuhan ini agar supaya kita tetap hidup dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan kehendaki. Dan itu nyata dalam tindakan-tindakan di setiap kehidupan yang dijalani. Pertama, jika kita telah menang dan hidup di dalam pertobatan dengan hidup benar dan kudus dalam Tuhan, jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk mencuri atau merampas kemenangan yang telah Tuhan beri bagi kita. Jangan pernah dibodohi dengan masa lalu yang penuh dengan kekelaman dosa hanya karena kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, penuh dengan pergumulan atau tantangan, sehingga kemudian kita akan berbalik arah, putar haluan untuk kembali hidup dalam dosa. Kalau ibarat sudah gantung sepatu atau pensiun, jangan bermain bola lagi. Maka kalau kita sudah gantung macis, gantung korek api, tak usah kembalilah merokok. Kalau kita sudah gantung pembuka botol, maka tak perlu mabuk-mabukan lagi. Kalau kita sudah menikah, tak perlulah kau save nomor mantanmu, apalagi kemudian kau chattingan sama mantanmu. Kalaupun sudah menikah, tak perlulah sibuk kau cari medsosnya mantanmu, apalagi sampai kau messenger dan katakan, kalau kau susah hati, ada pergumulan, beta pun nomor masih sama dengan yang dulu. Saudaraku, tak perlu kembali, walaupun hanya sesaat ke masa lalu, hanya sekedar untuk menyenangkan, menenteramkan, bahkan reunian kecil sekalipun untuk menyenangkan hatimu, tapi kemudian melukai hati orang lain dan Tuhan. Jalanilah masa kini untuk meraih masa depan dengan kepastian. Sekalipun mungkin ada banyak kerikil tajam yang menyakiti, batu besar yang menghambat, serta terkadang tembok yang menghadang jalan. Ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita akan baik-baik saja. Karena dalam Tuhan pasti ada kebahagiaan. Dalam kesedihan bahkan ada kesuksesan. Dalam keterpurukan sekalipun, karena sekali lagi ada Tuhan yang mengasihimu, ada Tuhan yang menguatkanmu, ada Tuhan yang menjamin masa depanmu, dan juga ada orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita dengan hati yang tulus. Walaupun terkadang hati mereka seringkali terluka oleh kita. Hal yang kedua, dari Gunung Horeb, Gunung Sinai ke Bukit Sion, kita diingatkan untuk mengingat bahwa semua yang membuat kita takut cemas, semua yang membuat kita ada dalam kegelapan dan kekelaman, semua yang terlihat tandus dan seperti tidak ada kehidupan, seperti arti nama Gunung Horeb, Gunung Sinai, lewat darah Yesus yang menebus semua orang, terlebih yang meresponi dan percaya kepada Tuhan. Tuhan telah mengubahkan yang gelap menjadi terang, yang tandus menjadi subur, yang mati telah dihidupkan, seperti arti nama Bukit Sion itu sendiri. Karena Tuhanlah yang menjadi kubu pertahanan, tempat perlindungan kita. Dan olehnya dan oleh Tuhan, maka kita hidup terus dalam pengajaran akan damai sejahtera. Itulah Yerusalem. Dan melalui damai sejahtera yang kita terima dari Dia,
maka kita terus menjadi pembawa damai bagi semua orang. Yang ketiga, saudara-saudaraku, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Carilah Tuhan selalu. Beribadahlah kepadanya sebagai ungkapan syukur atas segala pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ingatlah bahwa kita sekarang yang telah ditebus oleh darahnya sekarang beribadah dengan sukacita, tanpa ketakutan dan kegentaran seperti di Gunung Horeb, seperti di Gunung Sinai, kapanpun dan tanpa perantara seperti Musa. Kita boleh berseru dan kemudian mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Akan tetapi perlu untuk kita refleksikan adalah ketika kita beribadah dengan sukacita, bukan berarti tanpa rasa takut akan Tuhan, yaitu suatu rasa hormat, penyembahan untuk segala kebaikan Tuhan ini. Karena seringkali sekarang yang terjadi, ketika kita bukan lagi seperti di Sinai, bukan lagi seperti di Gunung Horeb, tapi kita kemudian kehilangan rasa takut akan Tuhan dalam beribadah. Lihatlah, ada orang yang datang beribadah kepada Tuhan dengan pakaian yang tidak pantas dan layak untuk beribadah. Lihatlah, ada orang yang saat beribadah hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi dirinya serta kekayaan yang dia miliki. Lihatlah, ada orang saat beribadah hanya bercerita dan tak jarang memperguncingkan orang lain. Lihatlah, ada orang saat beribadah hanya disibukkan dengan HP-nya. Dan lihatlah, ada orang yang beribadah tapi tidak menjaga kekudusan rumah Tuhan dengan merokok di halaman gereja pada saat-saat jam beribadah. Takutlah akan Tuhan. Hormatilah Dia, karena Tuhan yang kudus itu telah rela menebus kita agar kita yang jauh dari Tuhan menjadi dekat karena telah diselamatkan. Kita adalah ahli waris kerajaan surgawi. Keempat, jangan pernah menolak Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, jangan pernah menolak Tuhan. Jangan pernah menolak firman-Nya, karena firman Tuhan itu akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa bandingkan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Untuk itu, setiap kebenaran firman ini bukan hanya didengar, tapi juga dilakukan. Bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 22. Dengan demikian, maka kita dapat bertahan dalam goncangan-goncangan dunia dengan segala hal yang dapat menjatuhkan kita. Dengan firman-Nya, kita tetap ada dalam jalan kebenaran dan tempat kemuliaan, yaitu kerajaan surgawi, sehingga kita tidak akan dihanguskan oleh apinya Tuhan. Helen Keller mengungkapkan, true happiness is not attained through self-gratification, but through fidelity to a worthy cause. Kebahagiaan sejati tidak tercapai melalui kepuasan diri, tetapi melalui kesetiaan pada tujuan yang mulia. Tetaplah setia mencapai tujuan mulia. Jangan berbalik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami mendengar dan merenungkan firman di saat ini. Berkati kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Dia menjadi rema dalam kehidupan kami, yang akan menghidupkan setiap perjalanan hidup kami dengan keberkatan-keberkatan dalam cara Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku firman, dan di sana kami hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan kami. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.